Ataupun kalau nggak pernah lihat, mungkin orang lain yang lihat. Ya. Misal, oh dia bagus, anak ini bagus. Sekarang mentalnya bagus nggak? Karena cuma satu saya kalau udah bawa pemain gitu, misal saya mau suruh dia main di mana, di A, di B, di tim di luar kan, saya cuma minta sama mereka itu aja. Yang penting kamu jaga nama baik saya, sholat udah, kamu main bola, kerja keras, ada rezeki, utamakan orang tua. Iya. Itu dulu saya bilang, biar kedepannya kita rezeki itu ada yang ngalir berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Muklis Sulplas Lajang. Hampir 2 minggu aku nggak upload video, dan kali ini aku sedang bersama mantan pemain legenda juga di Loks Mawi. Beberapa kali juga main di luar ya, Kep ya. Ini dia Muhammad Isa. Apa kabar, Kep? Alhamdulillah, baik. Sehat, Kep ya. Ngomongnya santai aja, Kep. Iya. Tarik ke sini aja. Udah berapa lama nggak ketemu kita? Berapa tahun? Berapa tahun? Sekitar 9 tahun. Adalah 9 tahun ya. Jadi Bang Isa ini sebenarnya aku udah lama kenal beliau nih, cuman udah lama nggak ketemu. Beliau ini kan habis main hijrah ke Pekanbaru ya. Keluarga udah di sana, tapi ini sekarang gimana? Sekarang udah balik. Udah di Loks Mawi ya. Anak-anak Parel udah besar Parel. Parel udah besar ya, udah kelas 1 SMP. Kayaknya ada jejak ngikutin Insya aja. Allah ada. Jadi dia posisinya beda, dia striker. Apa? Oh, striker. Jadi aku ini kenal kapten, aku panggilnya kapten biasa dari dulu. Dulu kapten PSLS nih. Aku kenal kapten ini, dulu anaknya masih kecil. Si Parel tuh masih kecil. Ya, benar. Kan masih kecil. Pakai baju MU dulu sering ditaruh ya. Iya. Udah lama kali nggak ketemu nih. Sekarang sibuk apa, Kep? Sekarang ya sibuk ya kerja lah. Kerja ya, udah nggak main bola masih? Masih. Itu nggak bisa hilang kan? Nggak bisa hilang karena dasarnya kita gitu ya. Kan? Karena kita olahraga tetap olahraga. Iya. Main bola masih, tarkam masih ya. Saya lihat kemarin final di Palu Punti ya, itu final masih main. Kalau masih dipakai kita main, kalau nggak dipakai ya udah kita di luar aja kan. Ini kayak jenggot ini udah hijrah atau kayak mana nih? Kayaknya. Ya tumbuh sendiri kan dari dulu kan dari PSLS 2000 berapa memang udah ada. Cuma nggak panjang. Kalau dulu kodenya kalau nggak dipotong-potong jenggot semua ini berarti belum gajian. Oh gitu. Kalau dulu PSLS. Berarti dulu kalau PSLS tanda kalau belum gajian jenggot panjang. Jenggot kumis panjang, ada bersih. Belum gajian tuh. Belum gajian. Tapi kalau udah klimis semua berarti udah gajian. Udah cair. Ya. Kalau jenggot kita dari dulu udah ada. Sekarang ya kepingin kayak kelas Eropa orang udah banyak pada melihara jenggot semua, ya udah saya pelihara aja. Nggak mesti juga muslim ya kan? Iya. Ya. Karena kan dulu kan zaman-zaman ini kan kalau udah jenggot panjang dicurigai kalau di luar ya, bukan di sini ya. Kalau di Jawa kalau jenggot panjang orang pandangannya itu negatif ya. Tapi sekarang enggak, udah aman Indonesia. Karena kita hijrah tuh bukan dari casing. Iya. Tapi dari kalbu hati kan. Banyak juga ini kayak yang nanya nih. Saya bilang Bang Isa ini sebenarnya orang sini, cuman awal merintis karirnya itu di luar. Saya bilang. Coba cerita dulu. Bang Isa ini dulu main bola pertama-tama itu di Riau ya? Di Riau. Apa itu? Dia dari akademikah, dari SSB kah, atau memang dari tarkam dipanggil gimana? Kalau dulu di Pekanbaru itu belum ada, waktu masih zaman saya itu belum ada SSB. Oh, dulu belum ada SSB. Belum lahir SSB. Jadi saya keluar dari Aceh ini tahun, kok nggak salah itu tahun 85. Tahun 85? Berarti 1985 ya? Saya baru umur ya sekitar 5 tahunan. 5 tahun ya. Saya pindah. Merantau sama keluarga. Sama orang tua, keluarga semua ke Riau. Tinggallah di Riau. Ya itu pertama di Duri, habis itu baru pindah ke Rumbai di Pekanbaru, dekat dengan kota Pekanbarunya. Jadi dari sana lah. Kawan-kawan. SD, mulai SD di sana. SD, SMP, SMA di Pekanbaru. Asli orang situ? Asli aku Tengah Simpang Pertamina. Itu kawan-kawan. Ini Bang Isannya aslinya Hagu Loks Mawi. Simpang Pertamina itu. Simpang Pertamina. Itu cuman keluarga semua rata-rata. Hijrah ya ke Pekanbaru. Itu dulu di Riau tuh apa?
main bola biasa-biasa apa akademi atau kayak mana ya? Nggak ada akademi. Kita ya main bola biasa. Biasa. Langsung dilirik gitu. Karena kita punya bakat. Iya, kita kan ada klub di situ. Iya. Klub apa namanya itu ya? Kaltek. Oh, Kaltek ya, Kaltek. Kaltek udah kita latihan. Masih kecil ya? Ya, masih kecil. Ya latihan dengan situ kan nanti ada event-event apa di Pekanbaru, Suratin, UU 18, Bogasari gitu zaman dulu ya. Itu waktu saya ikut itu nggak langsung saya terpantau. Bukan. Jadi orang lain ambil, nanti udah jadi tim, nanti uji tanding. Kekuatan tim nih. Situ baru terpantau saya masuk. Ingat pemain-pemain itu siapa dulu? Ingat ya teman-teman. Ya maksudnya yang main di liga, maksudnya yang sekarang yang masih main di liga itu zaman-zaman letting. Kapten kan seleting juga sama Saktion Sinaga kan dulu kan di Pekanbaru. Itu 2001 atau 2002. Maksudnya yang kawan-kawan di Kaltek dulu yang main sampai ke tahap profesional liganya itu ada selain Bangsa. Ada Taufik, pemain bawah juga stopper. Taufik, Tommy, terus Tommy apa ini? Tommy Pasarela. Sempat juga dia di PSPS kan. Iya. Artinya itu kalau di Kaltek itu tujuannya pasti ke Pekanbaru, PSPS namanya. Iya, itu istilahnya tujuan lah itu memang. Iya. Tujuan kita main bola di Kaltek itu ya PSPS gitu ya. Klub pertama itu? Iya, klub pertama. Profesional PSPS. Iya. Divisi berapa itu zaman dulu itu? Dulu kan udah divisi utama. Oh, berarti kapten ini debutnya langsung ke divisi utama, men? Cuma kita nggak dapat posisi kan. Ya, maksudnya pemain bintang semua, pemain timnas kan. Pemain muda, maksudnya kita pemain muda kan kalau udah masuk di tim itu kan berarti udah ada nama. Walaupun kita belum ada di tim squad ya kan. Ya minimal kita udah bisa belajar lah sama. Benar. Itu zaman-zaman Bima Sakti itu ya. Bima Sakti, Kurniawan, Hendro. Tahu saya itu Galacticos ada itu tuh. Bintang semua ada Edu Juanda, pemain PSMS Medan dulu kan. Ya. Bima Sakti, Anang Ma'ruf ya. Kurniawan Dwi Yulianto, Hendro Kartiko, berarti Aples Tecuari. Berarti kapten satu tim sama mereka. Ya. Masih muda ya? Masih muda, masih SMA. Oh, luar biasa. Masih udah gabung kita di sana kan. Itu ke situ itu memang direkrut gitu. Iya, ada pemanggilan dari Pemprov apa? Ada pemanggilan gitu. Jadi ada beberapa orang tuh terpanggil itu, termasuk saya. Iya. Itu ada Jackson, teman kan Jackson. Iya. Di kiper ada terus Jackson, Tommy. Itu kan pelatihnya si ini tuh. Suimin Darja. Iya. Iya kan? Bang Suimin Darja. Oke, Bang. Oke, kawan-kawan, kita saat ini dari sini ya, Bang. Sedang berada di Sumber Jaya Kopi. Toko kopi bukan toko besi ya, Bang ya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang mau ngopi boleh kemari nih. Alamatnya Jalan belakang Wong Solo. Lupa Jalan Baitur Rahman tah Baitur Rahim. Di depan Wisma Utakara. Cap, minum dulu, Cap. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai nih, Cap. Adik-adik itu ketawa-ketawa nengok kita. Tahu kenapa deh? Nggak tahu. Sorry deh ya, ganggu ya. Minum deh. Berarti itu zamannya Suwin Deharja itu, kapten langsung dipanggil. Ya. Berapa tahun itu masuknya? Kita kan istilahnya muda di situ masih. Dapat kepercayaan sama Bang Suwin itu. Pemain timnas semua. Timnas semua itu ingat saya. Lapis cadangannya aja Rudi Cahyadi di sana. Selamat Riyadi aja. Itu cadangan di situ. Hendro Aples, Eko Pujanto. Ya, sekarang Eko Pujanto itu di Bali United kalau Ambriko, Lilik Sweri. Sampai datang lagi Sony Kurniawan. Datang di Melu. Datang kita nih baru muncul 17 tahun. Sementara tim ini memang udah zaman tahun 2000 berapa itu saya lupa, tapi tim itu memang dijulukin di Indonesia itu Galacticosnya lah. Ya. Pemain bintang semua. Tadi suatu kebanggaan kan kita bisa gabung gitu. Sini-sini. Lama berarti untuk dapat kepercayaan. Nggak sempat main, nggak pernah main. Nggak sempat main.
Ada ya udah, yang penting kita bisa gabung aja udah senang kita. Gabung mereka udah senang. Kita banyak belajar ya. Belajar dari mereka cara nendangnya bola bagaimana, Edu Juanda bagaimana cara nendang bola. Tuh Edu Juanda kelas itu men. Kan? Nanti lihat teman yang lain di bawah bagaimana pertahanannya. Iya. Dulu kan posisi masih wingback saya. Oh, posisinya dulu wingback ya? Masih wingback kemarin dulu. Masih wingback, masih saingan tuh Amriko, Sony Gunawan yang mana ini? Yang kiper atau yang Sony Kurniawan yang sempat di Persiraja bek kanan kan? Benar. Oh, pemain Persib Bandung gitu. Itu kemudian tahun berikutnya dia masuk lagi kan. Respect lah sama orang itu. Ya. Siapa itu pemain yang paling kapten ini maksudnya jadikan panutan lah di antara sekian banyak itu. Yang panutan kali maksudnya dia kasih masukan yang bagus lah semua. Bima Sakti lah orangnya. Bima Sakti legenda, orang yang memang mendidik ya. Ya lah Bima Sakti pada saat kapten di situ Bima Sakti itu masih usia emas itu. Ya. 27, 28 ya. Dia memang mendidik orang yang enggak ini. Jadi dulu namanya PSPS Pekanbaru ya. Sekarang udah PSPS Riau. PSPS Riau ganti. Jadi berapa tahun itu Cap di situ? Berarti 2001 2002. Satu musim. Habis itu ya pikir karena kita pemain muda nggak mungkin si SMA. Kita kan nggak mungkin bisa masuk ke tim itu untuk sama mereka kan, sama pemain-pemain udah senior. Ya udah coba main di waktu itu masih divisi 3 namanya. Apa namanya? Pelalawan. Tahu saya. Kerinci ya. Kerinci Pelalawan. Ya. Kita pindah ke sana, main di sana satu musim 2003. 2004 coba merantau lah ke Bekasi. Apa itu? Persipasi Bekasi. Ya. Itu divisi waktu itu berarti divisi 2. Divisi 2 itu tim. Itu usia masih di bawah 20 tahun tuh kayaknya. 20 21 itu ya. Iya. Sekitar segitulah. Siapa yang bawa ke Bekasi, Cap? Enggak ada. Pergi sendiri. Oh, kalau dulu kan belum ada seperti sekarang agen-agennya. Kita datang seleksi murni ya. Dulu udah ada juga. Dulu ada juga agen-agen. Kita nggak mau agen. Berarti kita merantau sendiri itu ke sana. Ya. Seleksi. Lewat hasilnya. Pertama ke Cilegon. Apa Cilegon? Ada klubnya dong? Pelita KS dulu Mas. Oh iya. Pelita Krakatau Steel. Nama pemain topnya itu Aliuddin zaman dulu. Aliuddin. Itu ada Mundari Karya. Iya, pelatihnya Mundari Karya. Pas ada teman waktu di PSPS juga di situ M Ilham. Oh iya. Dia di sana teleponan sama dia. Berarti ke sana. Sebelum ke Persipasi itu ke Pelita KS. Ya, di Cilegon. Hasilnya ya karena kita pas nyampe sana rupanya ada teman juga dari Pekanbaru juga ngerantau. Barengan sama dia berdua. Seleksi ya alhamdulillah kita punya teman kan. Alhamdulillah. Lewat cuma teman satu ini enggak kan? Berarti sempat main juga di Pelita KS itu? Enggak sempat. Jadi karena udah di Pelita KS jadi karena melihat teman sendiri enggak kan. Ya udah kasihan dia udah akhir sama-sama pergi aja lah udah cari tim kita berdua lagi. Oh, berarti dua nih janganlah satu lewat satu enggak ya. Maksudnya kita biar gimana caranya sama-sama perantauan satu tim lah. Ya, biar sama-sama seleksi lah di Persipasi Bekasi. Lewat alhamdulillah. Alhamdulillah lewat. Yang si teman nih waktu itu dia udah nggak sanggup lagi merantau. Pengen pulang, hidup udah susah, nggak tahu tim nggak ada, belum dapat, terus makan juga. Akhirnya udahlah dia. Tahun berapa itu, Cap? 2004 masih di Persipasi itu. Ya. Main kompetisi itu. Itu ketemu kita di sinilah ketemu orang si Aulia Fahmi kan kesana ketemunya. Pas seleksi dia jumpa sama dia. 2004. Berapa tahun di Persipasi, Cap? Setahun Persipasi, kemudian tahun besoknya udah ditelepon sama Sakti suruh pulang aja, suruh Medan Jaya 2005 kan. Medan Jaya, pada saat itu Medan Jaya sudah Liga 1. Divisi 1. Yang paling tinggi kan divisi utama. Ya. Ada Bang ini ya, yang pelatih Langsa itu apa? Hendra Idi kan seperti itu kan? Ya sama Hendra Idi. Sama Hendra Idi kan? Berkumpul lah mantan-mantan dari Liga Divisi Utama ke Medan Jaya itu. Ada pemain asing juga ya? Luis Eduardo. Itu si Sakti yang nyuruh pulang. Iya, pulang sana.
Berarti Bang Isa ini pengalamannya sudah tidak diragukan lagi nih untuk bermain di luar nih. Udah ke Jawa, udah kemana-mana. Cuman beda zaman dulu sama sekarang. Kalau dulu kan kita sendiri ya kan kayak memang pure, memang kita berani nih, udah tekad bulat kita nih merantau ya. Karena anak sekarang itulah terkadang-kadang aduh. Baru balik tuh ke Medan Jaya. Ya, Medan Jaya itulah 2000. Bentar. Angkat dulu teleponnya, Kep. Enggak. 2005 kan sempat ada turnamen di sini di stadion. Tunas Bangsa. Ya, saya udah sekian tahun tuh semenjak ya waktu konflik 98 sampai berapa tuh nggak pernah pulang ke Aceh lagi. Itu pertama kali saya pulang ke Aceh main di stadion. Turnamen apa itu? Piala apa? Piala PSLS apa? Main. Iya 2005. Saya main di sebelah ini Medan Jaya. Oh ya. Orang sini udah tahu itu orang Lok Sumawe kapten. Waktu main di situ. Enggak tahu. Yang tahu 1-2 orang lah. Karena tetangga. Enggak, bukan tetangga. Yang saudara yang pernah main ke luar. Main ke ini ke Pekanbaru. Pergi main aja, pergi main-main. Saudara kan. Tahu nih orang Lok Sumawe ini. Iya, pas dia ngeliat kan. Saya main Medan lawan PSB Langsa waktu itu. Medan Jaya lawan PSB Langsa. Kalah kita kan Medan Jaya 2-1. Situ lah baru nginjak Lok Sumawe kembali, saya pulang pada nggak ada yang kenal. Keluarga saya di Aceh di Simang Pertama ini nggak ada yang kenal. ya lama di luar terus pulang jadi asing gitu ya. Iya, jadi asing. Lihatnya hitam do ini pada nggak kenal udah. Bang. Akhirnya sebentar aja ngobrol-ngobrol pergi mandi kan nginap kan di PSK apa? Mes SKB ya. Situ sebentar. Situ saya pulang. Habis itu mulailah konek, ini orang Aceh nih bla 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 bla. Diajak main di sini. Udah nanti lalu ngapain selesai Medan Jaya dulu kan. Siapa pelatih Medan Jaya itu saat itu? Swimin juga kan? Bukan, almarhum Bang Pili. Oh, Safei Pili. Kayak Kecamata orangnya. Iya, benar. Ya. Udah meninggal tuh Bang Safei itu. Asistennya kan Bang Edi Junedi. Iya. Sama Bang apa namanya. Jadi kan Kep, waktu habis ke Medan Jaya itu kemana? Ya Lok Sumawe karena itulah karena dulu waktu kecil itu saya punya apa dibilangnya kepingin aku besar aku pingin main bola di Aceh. Kapten itu punya niat dalam hati dari kecil tuh kepingin. Pas diajak, ada tawaran ya. Pas diajak kan bantu di sini Lok Sumawe. Divisi berapa itu Lok Sumawe itu? Divisi 3. Oh memang dari dasar kapten sini ya. Memang dari divisi 3 ngangkat ya. Iya, 2005. 2006 ya. 2006. Amesnya masih di sini kita kan di Arun ya. Dari sekian maksudnya udah melalang buana itu, Kep. Udah ke Jawa kemana? Nggak sempat balik ke Pekanbaru lagi kemarin tuh. Balik 2008 PES. Kan sempat kan? Saya ingat itu. Iya. 2006 di sini naik divisi waktu itu kan masih divisi kan? Naik divisi 2. Kapten balik 2, lagi. Masih di sini. Masih di sini. Itu baru main di sini. Divisi 2 apa divisi 3? Dulu paling tinggi kan divisi utama. Iya, divisi 1, divisi 2. Udah betul divisi 2 tuh. Berarti naik ke divisi 1 ya? Ya, naik ke divisi 1. Dijerak PSLS ya. Naik ke divisi 1 habis itu 2008 itulah main di balik lagi ke PSPS Pekanbaru. Sampai di PSPS Pekanbaru pulang lagi gitu kan. Tapi 2007 waktu habis dari sini setahun 2007 kan sempat juga mau ke Persiku Kudus. Iya. Udah seminggu di sana di Persiku Kudus. Iya. Waktu itu masih ada Haji Padil kan. Balik lagi Pekanbaru itu memang manajemen PSPS yang ngontak atau kapten seleksi lagi tuh ke sana? Waktu itu apa pengen deket orang tua? Kan orang tua di sana. Iya, enggak kemarin tuh kan masih di sini tuh 2007. Iya. Jadi situ sudah persiapan PSPS sudah persiapan waktu itu pelatihnya Mundari Karya. Mundari Karya pelatihnya. Jadi saya masih tarkam di situ nih sama almarhum Pangku. Di Banda Aceh masih itu. Habis selesai tarkam karena tim udah kalah ya waktu itu Aprijal. Jadi kalau kita di Pekanbaru manggilnya Ajojal. Orang Minang tuh nama. Bang Ajojal itulah Bang Jal itulah.
Kontak. Kontak telepon. Dia sebagai asisten di sana. Mainlah Dia kemari. dia percaya dengan keyakinan Nisa, suruh pulang. Balik. Nanti aku seleksi bagaimana di sana. Udah kau pulang aja, aku yakin kau lolos sudah. Ya asal kau yakin kan. Udah akhir pulang sana. Ya pulang cuma latihan 4 hari, alhamdulillah 4 hari langsung dibawa ke, langsung bawa mana? ke Piala Tamsir di Rengat ya. Di situ yang kenal si Sakti tahun berapa di PSPS? 2000 udah di sana dia. Berarti jauh sebelum itu memang udah kenal Sakti ya? Belum, waktu 2001 itu kenal ya. Di mana? Di Pekanbaru. Dia main di sana? Iya. Oh, dia kan satu tim juga sama pemain-pemain timnas itu. Iya, kan, satu Sakti, tim kan? dia, cadangan dia. Cadangan, ya lupa saya. Sakti kok. Iya. Botak dulu dia tuh di situ. Satu tim sama mereka. Iya. Berarti kalau dulu situ masih ada tuh Rama striker itu dulu yang asingnya Castro, Alan Mabenda di situ, yang asingnya kan. Terus untuk yang Indonesianya Kurniawan, Sakti, Rahmat Rifai. Iya, Rahmat Rifai, Boci deh. Persiter Ternate. Memang Galacticos kali itu. Iqbal juga. Berarti kenal Sakti di situ. Si Sakti pun memang pemain muda juga di situ. Iya, pemain muda. Kenal dia pertama waktu kami ada Piala Gubernur waktu itu. Ada Piala Gubernur. Jadi untuk di Pekanbaru termasuk Sakti ini lah pinjaman dari PSPS untuk ke Piala Gubernur. Main di mana? Di Piala Gubernur, mainnya di stadion itu juga. Berarti main di Piala Gubernur itu? Iya, Piala Gubernur. Piala Gubernur pun Isa gabungnya pun itulah udah waktu itu udah 8 besar kan. Baru gabung, situ saya kenal sama Sakti. Saya masih main di wingback, dia striker kan sama M Iqbal kan. Iya. Di situ kenal, saya kira kenalnya di Medan. Iya, rupanya udah jauh sebelum itu si Sakti pun masih main. Belum ada apa-apanya Sakti sampai dia jadi timnas kan. Makanya dia pun tetap kita komunikasi sama dia. Jadi kan Kep, itu balik lagi Pekanbaru. Dapat main kan? Di Pekanbaru yang periode kedua nih. Dapat kan periode 2008 kan? Iya, dapat main. Waktu masih Bang Mun masih main kita Piala Tamsir kan, sampai final tuh juara kita di Piala Tamsir. Iya. Setelah itu pemain-pemainnya Snaini ya? Betul Snaini. Ya? Snaini, Imam Faisal, betul itu? Ya. Snaini, Imam Faisal, Ade Chandra, Acong. Oh, Ade Chandra Kirana. Itu terakhir kali saya ketemu. Di sini dia main di Patin Market. Ya, di Birin kan? Iya. Itu memang posturnya nggak begitu bagus, tapi lincah Bang itu mainnya. Ada Chandra Kirana, tapi dia termasuk lama di Pekanbaru dia main itu. Termasuk lama tuh Bang Acong tuh. Nggak salah berapa musim juga dia di sana kan? Lama termasuk publik yang dicintai publik lah dia. Irwanto di situ juga, Agus Sima. Oh, Cima. Cima situ juga. Agus Cima. Dedi Gusmawan. Oh ya, Dedi Gusmawan sampai main musik sampai sekarang main. Andi Onces, sana juga. Andi kiper. Berarti pada saat 2008 itu kan PSPS lagi bagus-bagusnya itu. Ya, yang Kapten, promosi ke itu. Super Liga Super. Kapten ada di situ. Ada. Waktu putaran pertama itu loh semua pemainnya. Dedi Gusmawan tuh anak main bola dulu dia tuh. Musik main sampai sekarang. Udah tua juga itu. Iya, musik main. Muda lah dia sekarang. Masih muda lah. Kok masih muda? 36. Udah 36 sekarang dia. 36 ya udah hampir lah habis. 36 Dedi Gusmawan. Sempat main di Liga Myanmar dia kemarin. Keluar waktu komplit kita. Myanmar Thailand ya? Myanmar. Berapa tahun balik lagi tuh? Sebentar aja. Sebentar lagi. Habis itu 2008. Kemari lagi kan? Biasalah, dipanggil lagi di sini. Panggil lagi PSLS kan? Suruh pulang lagi sini, pulang sini 2009. 2009 sini pulang dan sampai 3 musim sampai 2011. Ya. Baru 2009 tunggu. Piala 2009, 10, 11. Baru pindah ke Cilacap kan? Cilacap 2012. Ya, ingat saya waktu Cilacap. Pindah lagi Cilacap 2012. Satu musim sama lagi. Ya, pokoknya terakhir itu PSCS Cilacap setelah di PSLS itu kan hijrah ke Jawa di Cilacap tuh kan. Itu klub profesional terakhir kali. Ya. Enggak. Setelah itu ada main lagi. Habis di Cilacap. PSLS lagi kan 2013-nya. Oh, balik lagi sini. Di sinilah hancur-hancuran kita yang kena di Bontang itu
Bukan di Bontang, di Bukan. Jepara. Oh, di Jepara. Nah, di situ hancur-hancuran. Cilacap kita udah balik di Cilacap disuruh pulang lagi. Akhirnya saya pulang waktu itu kan pelatihnya JM di sana kan, JM tamu. Ya udah, akhirnya kita ya karena masih tinggi rasa memiliki kita istilah cinta sama PSLS ini. PSLS ini. Pulanglah putaran kedua. Akhirnya pulang putaran kedua pun saya nggak main akhirnya. Ya biasalah. Disuruh sedikit ya kan antara pemain sama ini. Ada dengar saya. Saya bilang ya udah, saya orang kita pemain bola siap dikontrak, siap nggak dikontrak. Kalau nggak nyaman buat apa kita main bola? Iya betul. Ya udah, saya mikir daripada nggak nyaman. Akhirnya saya 2012 setelah dari Cilacap satu putaran, rencana putaran kedua main di Lok Sumawe, saya nggak mau main. Saya tidak mau main, berarti saya istirahat. Ya udah, istirahat aja main di sini. Tarkam apa yang bisa lah. Apa yang bisa lah. Kita nggak ada hidup itu istilah memilih. Kita berteman juga nggak pernah memilih kan. 2013. Itu masih 2012. 2012 itu. Nah, tiba-tiba tuh lah dipanggil ini Aceh FC. Ya, main Piala di sana. Gubernur di Banda Aceh. Juara. Juara. Ya. Situ pun kaget juga loh. Kok aku nggak main bola? Kok bisa dipanggil ya? Iya, dipantau dari mana mereka? Pelatihnya Bang ini. FNDHT. Iya, FNDHT. Bang Ahyar. Asisten. Juara itu. Juara. Iya, betul. Final lawan Semen Padang kan? Iya, lawan Semen Padang. Itu pun nggak nyangka juga, Kok bisa dipanggil ya kan? Bisa dipanggil. Kita nggak dapat di tim aja nggak dapat ya. Terus main Tarkam kalau ada. Kok bisa dipanggil? Nggak percaya pertama. Nah, akhirnya ya berangkat juga sama Sakir juga, kami berangkat dari sini. Ya, sama Sakir. Di hotel sana. Sakir pemain terbaiknya kalau nggak salah, bukan? Iya. Ya. Sakir. Kembali ke flashback, Cap. Ini Kapten ini main bola ini memang pilihan hidup atau kayak mana ya? Apa terjerumus atau memang hobi? Memang hobi, pilihan hidup. Iya. Memang dari kecil tuh suka main bola. Orang tua dukung? Dukung. Sebelumnya nggak dukung. Sebelumnya nggak ada. Ya, yang namanya orang tua. Ibu kan. Kalau apa kata dukung? Mama panggilnya. Mama. Apa kata mama? Nggak dukung. Nggak usah lah main bola. Main bola capek-capek aja. Kerjalah. Sekolah baik-baik. Sekolah baik-baik. Pulang main bola sakit kaki. Udahlah, jadi alasan lah. Tapi setelah kita dapat main disuratin. Dapat prestasi terus. Tinggal disuratin aja dulu. Kita ada rezeki buat beli oleh-oleh kita buat orang tua. Di situ mulai lama-lama luluh ya. Orang tua kan nggak perlu duit ya. Yang penting kita menghargai mereka. Iya. Pulang cuma bawa salak ke Ambon dari Medan waktu itu tahun 2000 kan, suratin 2000. PES junior kami. Bawa pulang aja, di mana aku duit? Gitu. Kan ada uang saku. Artinya memang main bola ini memang suka dari dulu. Ya, suka dari dulu, memang pengen juga cita-cita jadi ini, tapi orang tua tidak mendukung. Tapi lama-lama luluh dengan pencapaian yang kita punya ya. Kita main ke sana kemari, lama-lama luluh. Lama-lama main bola kalau beda sama sekarang. Kita dulu kalau kita mau main bola udah main aja. Cari sendiri. Kalau sepatu cari sendiri. Kalau mau main bola pergi sendiri. Beda sama sekarang. Sekarang ya fasilitas minum diantar, sepatu dibeli. Makanya sekarang pemain bola dalam tanda kutip Cap, tahu nggak? Cengeng. Iya. Nah itu dia makanya sekarang anak milenial kan. Beda memang. Pemain milenial. Cengeng. Pemain bola zaman gadget lah. Tapi bukan semua ya. Nggak semua pemain-pemain yang hadir di era milenium ini cengeng, nggak semua. Maksudnya kebanyakan. Dan rata-rata yang tidak cengeng jadi. Iya. Kayak betul kan? Yang mau jauh dari orang tua, memang dia ada kesungguhan, ada niat, ada kemauan lah. Jadi karena apapun kita paksa, sehebat apapun dia main bola, kalau dia tidak punya kemauan, ya kan? Udah. Dia ada kemauan dia untuk bermain bola. Dia hebat nih, punya skill, nggak ada berfungsi juga di tim. Iya. Udah kesana kemari lah. Jadi kan Bang Isa kan, kemarin aku ngobrol-ngobrol nih sama adik-adik Bang Isa lah, yang main keluar lah. Kayak si Anta, si Pani. Mereka itu respect sama Bang. Jadi artinya walaupun mereka itu main bola bukan dari Bang Isa taunya. Banyak pelatih mereka terdahulu yang ngajarkan bola. Tapi Bang Isa lah yang membuka jalan mereka keluar. Jadi yang mau aku tanya Bang Isa ini bawa orang ini keluar tuh memang artinya memang kriteria yang Bang Isa mau atau memang gimana?
Bang Isa ini lihat, oh ini bagus dibawa keluar atau kayak mana? Iya, di situ ya juga. Di situ juga. Di situ kan ada tolak ukur kita juga. Wah, ini bagus. Paling tidak pernah Bang Isa lihat main. Ya. Ataupun kalau nggak pernah lihat, mungkin orang lain yang lihat. Ya. Misal, oh dia bagus, anak ini bagus. Sekarang mentalnya bagus nggak? Karena cuma satu saya kalau udah bawa pemain gitu, misal saya mau suruh dia main di mana, di A, di B, di tim di luar kan. Saya cuma minta sama mereka itu aja. Yang penting kamu jaga nama baik saya, sholat udah, kamu main bola, kerja keras, ada rezeki, utamakan orang tua. Iya. Itu dulu saya bilang, biar kedepannya kita rezeki itu ada ngalir berkah. Iya. Menurut Bang Isa lah, pemain-pemain kita lah nih, Bang Isa kan pulang ke Aceh nih, lihatlah perkembangan anak-anak bola di sini. Mampu bersaing main di luar. Insya Allah mampu. Ya, saya yakin mampu. Mampu orang main kita punya ini, kita anak orang Aceh lah kan terutama itu punya bakat alamnya tinggi ya. Iya. Berarti menurut Bang Isa kawan-kawan adik-adik kita ini mampu ya main di luar. Cuman tinggal lagi kemauannya ini. Tinggal kemauan, terus cara pola pikir dia. Karena kita kan karena jauh lapangan. Iya. Misal dari sini kita tinggal di mana ya? Misal jauh pergi latihannya sejam. Malas pergi latihan, alasan kayak mana mau pergi latihan? Jauh. Kalau kita zaman dulu nggak ada, jauh lapangan kita cari. Kalau sekarang lapangan udah ada. Langsung jogging kita dari rumah ya kan ke lapangannya kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang kan harus kita panggil, ayo latihan, ayo. Di situ saya lihat kadang-kadang ada rasa ini juga, ya udahlah, mungkin inilah zamannya zaman milenial kan. Artinya memang sebenarnya kita mampu, cuman kemauan orang ini harus kita harus kemauan dari mereka sebenarnya. Iya, bukan kemauan kita gitu. Kita kan cuma nyodorkan aja ini kan kayak. Kita kan cuma kita support nih ini karena Bang Isa sudah sering main keluar, banyaklah kawan-kawan yang di sana yang artinya udah jadi asisten pelatih, kan. Tinggal kita konek-konekkan aja. Kita nih ada pemain bawah, ada. Artinya kan regenerasi. Kita kan cuma nyodorin aja. Kembali lagi ke pemain ini ya. Ke pemain ini. Kadang kita sayang itu sama pemain itu. Mereka kadang yang tadi saya bilang jauh dari orang tua kadang-kadang alasannya ini. Sebenarnya kalau kita mau maju ya harus hijrah juga. Iya, harus. Saya juga hijrah kalau kita mau dihargai. Kalau mau dihargai dengan di daerah sendiri, kita harus keluar. Iya, nanti kalau udah kita duluan dihargai baru ditelepon-telepon. Baru. Kalau masih di sini ya kita nggak dihargai. Makanya sepak bola terkadang sepak bola daerah kita tidak maju, kita tidak menghargai anak-anak ini. Dan sebaliknya juga, bukan saya menyalahkan juga nggak dihargai. Kadang-kadang anak-anak ini jangan pula mentang-mentang dia udah hebat jadi pemain, mentiko pula kan? Iya. Besar kepala. Itu nggak boleh juga. Jadi biar seimbang lah. Jadi kita misal kita duduk sebagai pengurus, kita hargai mereka. Kita hargai. Datang pemain luar, kualitasnya beda-beda sedikit kok. Bagus kita hargai mereka gitu. Orang yang di dalam ini. Ini Liga 3 tahun ini banyak berapa orang Bang Isa sodorin keluar? Ada juga beberapa kan? Alhamdulillah ada beberapa orang. Maksudnya gini, kayak kembali lagi kayak Bang Isa bilang tadi, yang penting kalau udah keluar jaga nama baik Bang Isa. Iya, itu aja. Satu itu aja, saya nggak ada minta duit, nggak pernah saya minta. Boleh ditanya sama pemain. Boleh tanya sama pemain. Yang penting bagus juga nih Bang Isa. Saya nggak perlu kan. Bang Isa nyodorin pemain, yang penting jaga nama baik Bang Isa. Maksudnya gini, kalau di sana ada pemain disodorkan keluar, di sana berulah, yang malu kan Bang Isa juga. Gimana nih pemain kau nggak jelas. Kan? Kan jadi kita yang nggak kenal. Kedepannya orang ragu. Orang kan pemain mana nih? Dia pemain sisa bilang. Nggak jelas pemainnya. Yang Bogono begini. Kan? Berarti. Jadi untuk kelanjutannya kita mau bawa ada adik-adik yang lain, teman-teman udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Ini kan? Kalau udah bermasalah. Ya itulah memang. Tapi alhamdulillah lah. Selama ini kan kayak Fani, Fani pun dia jaga nama baik juga. Fani, kemudian siapa lagi? Si Anta. Kayak ini kayak Pekanbaru nih, kayak di Birun kemarin si Aldi, karena udah banyak berhenti main bola juga. Ada Aldi, Ali Yudhistira nggak salah di Birun. Akbar sempat tahun kemarin bawa keluar juga. Akbar. Tahun ini dia main di mana deh? Kemarin mau ke sana karena Liga 3 kan udah batas umur kan? Iya, batas umur. Darwis. Sebenarnya kan orang-orang seperti Bang Isa ini yang kita butuhkan. Artinya gini, banyak talenta-talenta muda kita di sini. Sebenarnya kalau dalam hati kecil mereka pengen main keluar, cuman nggak tahu arah sama siapa kita ke sana kan gitu kan.
Cuman aku lihat di sini kayaknya sedikit lah orang-orang kayak Bang Isa ini yang peduli, yang mau bawa-bawa kawan-kawan ini keluar ya. Sedikit lah. Mungkin ke depan lah orang-orang yang Bang Isa bawa ini kan mungkin ke depan gitu juga saya berharap. Ya, seperti itu juga lah. Mudah-mudahan orangnya udah banyak keluar, mudah-mudahan regenerasinya dijaga lah. Ya. Maulah seperti Bang Isa ini juga. PSLS ini Liga 3, Bang. 16 besar masuk. Harapannya kayak mana nih PSLS ini? Gimana? Bang Isa ada nonton kan? Ada. Komposisi pemain tahu PSLS? Tahu. Komposisi pemain itu kalau Abang lihat secara tim mampu bersaing di 16 besar enggak? Di 16 besar, untuk ini. 16 besar ini mampu. Ya, untuk tim yang kemarin di Arun main. Ya, mampu. 16 besar masih mampu bersaing. Masih mampu. Kalau PSLS ya? Ya, PSLS. Karena kalau tim-tim yang grup lain ini belum lihat kan? Belum lihat. Tapi kalau untuk PSLS dengan komposisi pemain sekarang itu mampu mereka. Tergantung anak-anak setelah lolos 16 besar jangan cepat puas. Apa yang kekurangan dari mereka harus berbenah. Karena makin ini 16 besar, habis itu nanti 8 besar, 4 besar, kan makin berat lagi. Makin berat lagi, go nasional lagi berat lagi. Makin yang kita hadapi lebih fight lagi. Kalau ini kan masih daerah. Masih yang tendang kiri kena kanan kan. Iya, betul. 16 besar udah mulai rapi. Mainnya. Udah mulai cara bermain. Caranya udah sistem ya. Iya, tinggal anak kita ini lah kayak Lok Sumawe kan, saya lihat untuk keseluruhan ya timnya udah bagus, mereka main. Bagus ya, termasuk tim bagus juga lah. Dari sekian banyak pemain itu pasti ada lah Bang Isa suka kayaknya memang pengen bawa keluar, ada ya? Ada ya, nggak usah kita sebutin lah. Nanti takutnya pemainnya berbesar hati ya kan, jadi GR nanti kan. Tapi saya udah lihat juga secara keseluruhan walaupun tim yang dilatih Bang Jepri Bule ini, aku mau ngomong juga sama Bang Jepri. Bagus mainnya, kembali lagi kayak kita Bang Isa, yang penting jangan cepat puas aja orang ini. Karena orang ini kan masih muda-muda. Muda-muda kok. Tingkat pemain senior aja, siapa pemain seniornya? Si Bisbah itu belum, maksudnya untuk senior belum senior kali juga dia. Belum bisa jadi nanggung ya. Belum bisa menjadi leader kalau menurut saya. Cuman kembali lagi ke manajemen ya. Manajemennya mungkin bukan berarti Misbah nggak bagus Misbah. Bagus dia. Kerja, cari bola, cuman untuk leader nanggung dia, usia dia itu. Mudah-mudahan lah, kita doakan PSLS ini paling tidak, tapi saya udah tanya sama pelatihnya, targetnya apa Bang? Nating tulus saja lagi mainnya, yang penting targetnya main bagus saja. Memang nggak ada target, kita sadar diri aja lah, pemain-pemain muda. Pora pun mesti lewat. Nggak ada target kan? Kalau lolos ya alhamdulillah, nggak lolos ya udah kembali ke pangkuan ibu pertiwi lagi kan. Aduh. Kapten lisensi udah ada kan? Alhamdulillah udah. Lisensi udah bisa asisten pelatih pegang bisa ya? Bisa ya. Untuk Liga berapa? Liga 3, Liga 2. Udah jadi pelatih kepala pun bisa? Iya. Nggak mau mencoba tantangan baru gitu? Mau. Belum ada kesempatan ya? Bukan belum ada kesempatan. Momennya belum pas. Momen belum pas. Kesempatan udah ada. Ya. Momen belum pas. Sempat dikontak-kontak kemarin? Udah. Cuma momennya, kita lihat momen karena apa? Kan kita kan beda-beda masing-masing. Masing-masing pelatihan. Terkadang saya nggak mau istilahnya berambisi megang tim ini enggak. Jadi pelan-pelan aja. Saya pinginnya pelan-pelan. Kalau mau megang tim, bener-bener kita persiapkan dulu. Karena di tim ini kita harus berpikir yang kita atur tuh bukan 1-2 orang. 20 pemain, 25 pemain. Itu baru pemain. Iya. Belum urusan kita sama pengurus. Iya, manajemen. Manajemen lagi. Masalah ini. Jadi banyak. Iya. Jadi kalau kita buru-buru, nanti di sini kacau. Jadi juga nama kita ya. Yang artinya pelan-pelan lah. Pelan-pelan artinya. Jangan tergesa-gesa, jangan gegabah ya. Artinya, Bang, kemarin Liga 3 main ada tawaran berarti ya? Ada. Lokal kita apa di luar? Di luar ada, di lokal ada. Cuman di Medan. Di Medan ada juga. Kalau di Pekanbaru kan memang udah tim di sana memang udah ada nama. Udah ada nama ya. Udah memang nama Isa di sana asisten kan? Iya. Isa di Pekanbaru. Cuma karena Isa udah pindah ke sini, ya Isa tinggalin kan sementara sana.
Iya. 3 tahun ini berapa orang anak orang kampung kita ini abang bawa ke Pekanbaru? Ada beberapa orang kan? Pekanbaru ada. Si Raja abang bawa? Iya. Raja 1, Faisal 1, Paujan 1, si Muhar 1. Udah itu. Kemarin Medan Utama juga kan, ada juga tempat sakti kan. Artinya bang, kalau abang ajak anak-anak ini bang, itu pendekatannya seperti apa bang? Maksudnya, abang tanya dulu. Dia tanya dulu. Mau nggak main keluar? Ini ada di sana kolega ataupun koneksi abang. Ya. Abang pendekatannya kembali lagi seperti tadi. Ini yang penting jangan buat malu abang. Itu langsung terang-terangan abang bilang gitu. Ya, dia bilang, ya pertama kita telepon, tanya, kau siap nggak? Mau nggak main keluar? Posisi apa? Oh gelandang misal kita baru kenal dia kan? Ya. Kau siap nggak main? Siap bang. Oke. Ya udah kalau siap kau main, berarti kau berangkat, ya kan? Sekarang di sana kau fokus untuk main bola. Jangan kau pikirkan lawan siapa ini. Pokoknya fokus main bola. Jangan pernah takut. Iya. Karena kita kalau udah di rantau orang kan takut. Di mob mana kau? Satu itu kunci bang. Jangan pernah takut. Tapi kita anak kita alhamdulillah mental bagus. Iya. Jangan pernah takut. Iya. Kalau mereka siap, kadang ada yang mikir, tunggu dulu bang. Kalau udah tunggu berarti ada rasa keraguan ya. Oh ya udah. Itu bang, yang abang bawa itu rata-rata yang pernah abang lihat main itu bang? Enggak juga. Jadi misalnya abang nggak pernah lihat dia main. Tahu dari mana abang? Dari teman-teman juga yang kita misal di Aceh kan. Kayak saya sering nonton itu. Mati tanya kan. Itu ada nggak pemain? Ada pemain nggak? Atau ada dapat kabar? Wih ini ada pemain bagus anak Aceh kita gini. Tinggal di mana? Di sini. Walaupun belum pernah lihat, dari kawan-kawan yang dipercaya ya. Telepon nanti misalnya Bang Muklis. Kenal nggak sama anak nih? Oh kenal. Main bola gimana loh? Bagus. Bagus mainnya gini. Oh gini. Benar. Baru ya. Attitude-nya gimana mentalnya? Attitude yang penting. Mau nggak? Karena intinya kalau kita pertama mau cari nama, kita keluar ya Aceh, jangan pikirkan duit dulu. Yang penting nama kita. Main bola dulu, tunjukkan dulu. Kalau udah kita tunjukkan, kita udah main bagus, itu duit datang sendiri. Tawaran datang sendiri. Tawaran artinya gini, main bola ini anggap aja hobi. Kalau masalah ada uang anggap aja bonus. Ya kan? Karena kan kita hobi. Kadang-kadang kembali lagi kayak kata Bang Isa tadi, belum apa-apa mikirin dolar ya. Mikirin duit ya, apa jadinya? Mikirin duit karena ini di luar nih katanya. Kita di dalam daerah aja dihargai segini, ini udah di luar. Harus segini, harusnya jangan kayak gitu. Kita nambahin nama dulu ya. Iya, cari nama dulu. Kan bukan nggak banyak pemain-pemain kita asli Aceh ini yang seperti Bang Isa di tempat kita ini kita nggak kenal. Tapi tiba-tiba muncul aja gitu pemain. Pas kita cari tahu dari Aceh, Bang. Dari Aceh. Banyak kan? Banyak gitu kan. Itu mungkin pemain-pemain yang kata Bang Isa tadi, dia nggak pikirin uang, main aja dulu. Main aja dulu. Artinya nggak mesti lihat pemain ya. Yang penting kepercayaan dari kawan-kawan tadi, Bang. Kalau memang mumpuni, kita berangkatkan. Nanti begitu dia berangkat, nyampe di sana kita kan cari waktu juga, bisa kita nonton. Ini dia main bolanya. Berarti ini kekurangannya. Habis mereka latihan atau waktu seleksi kan? Misal di waktu selesai seleksi mereka, 1 hari selesai seleksi, kita panggil. Gini main kau. Kita kasih masukan ya. Kita kasih kau kurang press, kau kurang gigi, mungkin faktor kecapean ya. Kan kita harus tanya, tetap komunikasi sama mereka. Ini buat penonton yang nggak tahu, mungkin penonton kita ini masih baru-baru Bang, masih muda-muda, yang bisa dikatakan belum pernah nonton Bang Isa main. Dulu kalau mungkin kemarin dah main. Ini gue kasih tahu Bang Isa ini main kayak mana ya. Bang Isa itu main kayak tangan dia tadi. Gini pun mau dia. Kalau kata Bang Isa, dia bilang sama aku, kita pemain bawah, aku ingat kali kata Bang Isa sama aku dulu. Kita pemain bawah itu jangan salon katanya. Memang ada pemain tipe-tipe salon, tapi kalau pemain bawah itu elegannya memang harus fight ya. Harus fight. Untuk jatuhkan mental pemain tadi, pemain depan ya. Bang Isa ini mainnya fight ya. Striker kalau deket-deket bisa kena ini. Ya kan Bang Isa kan? Dulu ya. Sekarang enggak lagi ya. Udah tua. Ya dulu namanya muda. Biasa tuh. Main bola kan kita bersentuhan di dalam lapangan kan biasa kan. Di luar kan enggak lagi kan? Enggak lagi. Kita habis di lapangan. Di lapangan kita fight. Habis itu ya kawan pukul-pukulan di lapangan. Nggak ada bola pun kadang tumpuannya sikut atau apa biasa ya? Biasa, tapi habis selesai
Silaturahmi lagi. Nah, 2 kali 45 itu aja lawan kita. Ya. Berarti Habis Bang salam. 2 kali 45 menit aja fight-nya Bang Isa. Ya. Nah, gini-gini 2 kali 45 menit. Setelah itu tetap lawan, Bang ya. Kan dulu sempat Persita tuh, incar. Pokoknya kalau PSLS main ke Persita diancam, pokoknya kaptennya mau dihabisi. Karena masih ada emosi itu hasil tadi. pertandingan di Iya, di Lok Semawe. Ya saya berangkali kita nggak takut kok main bola. Orang kita main bola. Sampai di sana Biasa. Carrasco kan, Harus. apa semua welcome, kaptennya semua nggak ada. Gimana sih mereka mau balas saya? Kemarin kita pikir hari ini main bola kan. Memang ada memang tipe-tipe manajemen, tipe-tipe pelatih yang memang doyan pemain yang model-model kayak gitu, Bang. Ada. Saya lihat ada itu. Jadi itu kan karakter ya. Nggak semuanya pemain itu nggak bisa kita atur. Kalau harus main gini nggak bisa. Kita memang dari awal main bola memang fight kayak gini, mana bisa dirubah kan? Di pemain keras. Kita boleh keras, tapi jangan kasar kan gitu. Iya. Saya tahu memang Bang Isa ini mainnya seperti apa. Beberapa kali juga saya nonton langsung pertandingan ya. Untuk level pemain bawah ya bisa dikatakan Bang Isa ini untuk Lok Semawe termasuk yang terbaik lah ya. Saya lihat lah, saya kan sering nonton. Untuk level pemain bawah ya. Rata-rata bagus, cuman kalau untuk leader yang terbaik lah, karena Bang Isa juga kan kapten juga kan. Pelatih kan ngasih jabatan kapten kan bukan sembarangan. Ini bisa mampu nggak dia untuk membimbing atau jadi panutan bagi pemain-pemain lainnya. Kalau aku lihat Bang Isa ini pada masanya memang terbaik lah. Letting sama dulu duet di mana sama siapa Bang di bawah Bang? Di bawah di PSLS sama Bang Muhammad Palo pernah. Bang Muhammad. Sama siapa lagi? Sama Owen pernah. Bang Indra. Siapa lagi? Yang main bawah sama si Robi orang Medan ada juga. Robi Ali. Ada dia kontak-kontak aku Robi Ali. Kerja pabrik dia sekarang. Dari sekian banyak duet-duet Bang Isa itu main di bawah. Siapa pemain yang memang membuat abang tuh kalau diduetkan sama dia kayaknya enjoy gitu. Nyaman lah kita main. Dari sekian banyak, dari abang dari Pekanbaru, dari di PSR Cilacap, dari Persipasi, dari mana-mana, siapa pemain yang abang anggap duet abang sama abang tuh memang buat abang nyaman di bawah? Cesar Bravo. PSLS ya? Pemain asing tapi. Pemain asing. 2007 Cesar Bravo. Nyaman di samping dia. Nyaman. Memang ini ya pemain tipe-tipe apa aku bilang ya, membuat aman pertahanan. Memang dia tidak ada tenaga. Tidak ada tenaga dia. Maksudnya tenaga karena orang udah berumur kan? Oh, pada saat itu dia udah berumur. Itu 2000. Kapten dia ya? Kapten. Aman main sama dia. Aman, enak dia. Enak dia mainnya. Memang dia mendidik. Iya. Cesar Bravo. Di luar dan di dalam lapangan. Kalau orang-orang nonton bola PSLS zaman dulu pasti tahu Cesar Bravo nih. Zamannya. Sampai sekarang dia udah jadi pelatih profesional kan? Di mana dia sekarang? Chile. Oh, di Chile. Dia orang Chile ya? Orang Chile. Kita masih ada juga koneksi sama dia kan? Oh, mesti kontak-kontak juga. Kontak. Bang, kasih masukan lu sama pemain-pemain muda nih, Bang. Kita kan kompetisi di Aceh ini kan bisa dikatakan minim. Tapi ada untungnya juga. Untungnya kita ada tarkam di sini rutin. Nggak seperti di daerah lain. Abang kasih dulu masukan pemain-pemain muda inilah. Biar maksudnya biar bisa menaikkan level karirnya, jangan di sini aja. Apa rahasianya, Bang? Rahasianya itu kita harus butuh kerja keras. Yang pertama kita harus kerja keras. Iya. Terus main bola jangan pernah puas. Ya. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Maksudnya gini, menyalahkan orang lain, kita waktu main bola si teman ini salah, kita koreksi dia aja ya. Kita koreksi diri kita dulu. Jatuh pemain mental pemain kawan kita jadi ya, kalau kita disalahin. Satu letting kita nih. Bagus nggak bagus deh, diam aja kita. Kita berbenah diri kita. Apa kekurangan aku? Iya. Jangan bilang si Anu nggak bagus, si Anu bagus, itu nggak. Berarti masukannya kerja keras, Bang. Kerja keras. Kuncinya intinya kita kerja keras, jangan pernah puas. Aku udah sering tarkam, aku dipakai sama orang tarkam. Orang udah puas, udah merasa diri. Tarkam kan beda sama kompetisi kan. Kalau tarkam kan kita mainnya lepas aja. Ya. Kalau kompetisi kan kita harus ngikuti instruksi pelatih, Bang. Di situ juga di
udah di klub kita bilang. Ya. Di klub. Jangan karena kita inti udah puas. Ya. Ya udah di situ-situ aja kita akhirnya mutar. Kalau ibarat kata Kedan Bang Isa, si Sakti. Sakti selalu bilang gini. Anggaplah latihan itu pertandingan. Ya. Jadi kalau latihan anggap aja itu pertandingan. Ya. Jadi pada saat pertandingan ya lebih lagi kemampuan kita. Lebih bagus bermandi darah daripada di saat latihan katanya. Anaknya jadi kayaknya main bola. Ya, si Daryl. Karena kita kayak sepak bola ini kita sering selesai main bola turnamen atau bagaimana final kalah baru kita menangis. Iya. Berapa penyesalan sana? Penyesalan. Tapi waktu latihan coba kita habis-habisan. Di situ kita berdarah kayak mana masuk latihan. Latihan apa yang dikasih sama pelatih? Latihan fisik kita paksa, nggak sanggup kita paksa. Bagus di sana kita. Karena apa? Di saat latihan kita nggak sanggup lagi, kita paksa nggak sanggup, kita masih ada waktu istirahat. Kalau udah di pertandingan 2x45 istirahat gol. Karena main bola per detik kan? Iya. Sepersekian detik kita lengah, habis lewat. Harus banyak belajar kita itu. Pemain di sini tuh Bang, menurut Abang mampu lah Bang ya? Mampu. Rata-rata yang Abang lihat-lihat lah adik-adik kita nih. Mampu ya. Cuma itu aja, terkadang mereka lost control, maksudnya kadang-kadang tidak mau kerja keras. Kadang-kadang udah merasa baru bisa main bola sekali atau baru pernah keluar, sekali main bagus. Udah merasa ini kita tetap slow, santai. Mau hebat dibilang orang hebat. Karena kita nggak perlu, sebenarnya main bola ini kita bukan pujian kita cari. Yang kita cari adalah masukan. Kalau pujian buat apa? Itulah kan buat hancur kita. Berarti yang kita main bola ini cari masukan Bang ya? Iya, masukan, siap main bola. Apa kekurangan? Bukan bagus sekarang tanya. Sekarang kasih masukan. Iya, masukan. Kau tadi waktu potong bola salah. Oh, striker, kau waktu syuting seharusnya nggak usah kau syuting tadi tuh, kau dribble sekali lagi baru masuk. Itu yang harus kita cari. Artinya main bola ini sebenarnya jangan mau dipuja-puji Bang ya. Kau udah terlena dengan pujian, udah cepat puas dia nanti. Tapi kalau masukan kita terima, lama-lama kita bangkit ya. Iya, bangkit, kita pikir. Iya juga ya, bilang dia tadi bodoh kok striker tadi, seharusnya gol, seharusnya kau tekuk gini. Kita berpikir lah, jangan kita jawab ya, kita pikir oh iya juga. Besok kita buat di latihan, buat. Kalau udah sering kita buat pasti mampu kita. Karena kita mampu sebenarnya. Itu aja. Tingkat kadang ya kemauan itu. Iya. Masih membandingkan ya di bawah kita. Buat apa orang membandingkan? Yang level 2-3 tingkat, kita bandingkan kita itu kalau memang mau maju levelnya yang 2 atau 3 tingkat di atas kita ya. Jangan yang di bawah kita. Yang sama kita pun sebenarnya jangan juga. Harusnya biar 2-3 biar kita bisa kejar dia. Biar kita lampauin dia ya gitu ya Bang saya. Kemudian yang itu lagi yang kita seperti kayak kita. Kita kan pelatih ini kan nggak mungkin bisa ngasih apa semuanya di dalam latihan tuh semua pemain nggak mungkin satu-satu mau diajarin. Nggak mungkin. Dari situ juga kita pemain-pemain anak-anak ini harus belajar sendiri maksud apa? Inisiatif. Improvisasi apa yang diajarin pelatih. Oh, ini tujuan pelatih tadi. Kita berpikir sendiri. Improve lagi kita berpikir. Nambah lagi ya. Nambah jam latihan artinya. Bukan jam latihan, maksudnya nambah. Ngerti kan kita nih anak-anak kita dikasih tahu nggak ngerti. Padahal pemain bola ini harus pintar sekarang. Karena pola pikir kan per detik dia mikir. Sebenarnya pintar. Karena dia ada malasnya, nggak mau berpikir. Alah ini aja main bola kok. Iya betul. Gitu kan? Betul Bang Isa. Jadi Cap, sekarang nih sibuknya di rumah aja ya. Di rumah. Ada kerja apa sekarang? Kerja apa yang mesti dikerjain lah. Tapi masih di Pertamina enggak lagi. Enggak lagi. Apa yang saya kerjain? Ada main bola. Ada bola, ada tarekam, ada job lain. Memang lagi kayak sama kayak saya juga gitu juga. Apa yang bisa kerjain lah. Yang penting sekarang kerja kita nggak ada ikatan bisa kerja di perusahaan ini. Freelance lah, freelance. Yang penting hati senang. Hidup tenang. Alhamdulillah ya kan. Menikmati. Jadi nggak mau nambah beban hidup. Si Farel ingatnya udah ada adik lagi dia. Udah. Berapa anak Bang Isa sekarang? Baru 3. Berarti kan kalau baru itu berarti ada rencana nambah. Insyaallah. Kalau baru, kalau saya sudah 3. Sudah 3 ya? Sudah 3. Berarti nggak nambah lagi? Enggak. Kalau saya baru 3. Baru 3, nambah lagi. Kalau anak baru 3 tuh. Laki-laki berarti Farel, perempuan, laki-laki satu lagi. Orang tua Bang Isa masih Pekanbaru? Ya, ibu masih di Pekanbaru. Ya.
Oke lah Kap, ini udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Ya. Makasih lah atas waktunya. Aku kan udah lama janji sama Bang Isan ya. Ya, gua udah lama. 2 bulan ada janji, cuman Bang Isa sibuk, saya pun sibuk walaupun saya pengangguran, tapi Pengangguran sibuk ya? saya selalu menganggap diri saya sibuk biar jangan dibilang pengangguran. Ya, kita mensibukkan diri. Baru minggu inilah kita ketemu. Itu pun tadi aku pas libur kan, aku nggak sengaja tuh. Bang ngopi yuk bilang. Tanggapannya bagus karena Bang Isa ini sebenarnya udah kayak abang saya juga nih. Udah jadi panutan juga. Udah lama nggak ketemu, pengen ngobrol-ngobrol lah dekat-dekat. Tahu banyak saya Bang Isa ini dulu waktu main bola. Pengagum Rio Ferdinand. Makanya tipe-tipe mainnya yang kayak Bang Isa tadi kita tiru ya. Masih suka Rio Ferdinand ya? Masih. Tipe-tipe yang bermainnya fake ya. Bermainnya. Ada juga kayak Ramos on fake juga. Cuma Ramos fake cuma agak jahat. Masa jahat Ramos? Santai dia main. Apa? PP, siapa lagi? PP jahat, dia mau pijak orang dia. Orang udah jatuh mau dipijaknya. Ramos fake juga dia. Nakal-nakal dikit lah. Nakal-nakal dikit ya. Ada juga yang PP ya, saya ingat PP. Kalau model ada juga pemain-pemain bawah yang salon. Itu enak tuh, bagus orang itu, Carlos Puyol. Elegan. Ya. Aku doakan lah Cap, mudah-mudahan lah kapten pun Bang Isa pun udah kasih masukan buat pemain muda kita kan. Aku doakan lah nanti karir kepelatihannya bagus. Amin, tahun depan mudah-mudahan megang tim lah biar jangan jadi pemandu bakat aja. Ini istilahnya Bang Isa inilah pemandu bakat lah ya. Mantan pemain sekarang jadi pemandu bakat. Jadi ada bakat-bakat bagus kirim keluar, bakat-bakat bagus keluar. Bagus juga profesinya. Banyak pahala itu kayak gitu. Pokoknya yang bisa kita jadikan. Jadi bisa jadikan. Ya udahlah. Jadikan bangkit. Jadi inilah mudah-mudahan tahun depan udah bisa megang tim lah. Insyaallah. Biar maksudnya kalau saya berharap gini sebenarnya. Kalau ada orang-orang yang orang putra daerah kita ini bisa megang tim, saya berharap ya pastikan pemain-pemain yang memang betul-betul layak atau mampu kan pasti kita ambil. Iya, betul. Betul kan, Bang? Betul. Ngapain kita ambil pemain dari luar, ada pemain kita. Toh kualitas sama. Iya. Iya kan? Kecuali kualitas tidak ada, nggak boleh juga kita paksakan masuk tim kan. Malu kita. Maksudnya kita tahu lah di Aceh ini, Biren, Lok Sumawe, Aceh Utara ini banyak bakat-bakat muda. Kita berharap ada pelatih-pelatih muda yang memang mampu megang tim lah minimal Liga 1, Liga 2 lah. Jadi paling tidak adalah putra-putra daerah kita ini yang memang ada di tim itu. Aku berharapnya sih itu kan. Mudah-mudahan aku doakanlah Bang Isa nanti suatu saat pegang tim. Jadi yang dipakai kan kawan-kawan kita juga, adik-adik kita, nggak mungkin orang dia. Buat apa kita pakai orang luar? Kalau memang kita punya kualitas. Kita punya kualitas. Beda-beda tipis ya. Bagus kita pakai punya kita ya kan. Kalau mau pakai yang di luar benar-benar bagus. Benar-benar bagus. Memang kita memang kekurangan di lini pertahanan atau di lini gelandang atau striker. Harus kita cari yang memang benar-benar betul-betul bagus ya. Kalau untuk beda-beda sedikit bagus orang kita ya kan. Oke lah Cap, makasih banyak ya ngobrol-ngobrolnya ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Nanti kalau ada apa-apa, Kapten butuh apa, telepon aja aku. WA. Oke, siap. Insya Allah kalau Kapten minta tolong sama aku, kita siap meluncur. Ya kan? Pokoknya aman lah aman. Bang, makasih banyak ya. Sehat-sehat ya. Oke ya kawan-kawan ya. Makasih udah nonton video ini. Yang belum like, yang belum subscribe lah. Dibantu channelnya, mudah-mudahan terus berkembang biar aku juga semakin rajin buat kontennya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.